Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Marstias Billy di seri tutorial membuat aplikasi dengan bantuan tools AI. Di sini kita kembali ke kawan lama kita, salah satu kawan lama yang dulu memulai perjalanan membuat aplikasi dengan AI ini, yaitu si Bolt. Si Bolt ini salah satu yang pertama saya pakai ketika saya mengenal ternyata AI itu bisa membantu kita membuat aplikasi. Dulu awalnya saya kira itu hanya mainan, sama seperti Anda, pasti Anda juga mengira sebelum melihat video saya, aplikasi yang dibuat itu adalah aplikasi mainan yang tidak serius dan tidak fungsional, mungkin hanya untuk iseng. Tapi ternyata setelah Anda lihat video saya, banyak aplikasi yang cukup berat dan cukup serius, cukup istilahnya memang perlu dan penting, itu ternyata bisa dibuat juga oleh AI. Nah, di sini Bolt ini kemarin ada pengumuman penting di mana dia mengumumkan, ini didengarkan baik-baik, dia mengumumkan bahwa sekarang dia bisa langsung membuat aplikasi Android dari platformnya dia. Jadi kita kalau buat aplikasi Android atau aplikasi iOS itu harusnya biasanya di komputer, kita menginstal. Kalau Android itu harus pakai Android Studio, kita download terus kita install. Nah, di situ kita meskipun pengembangannya pakai apapun nanti tetap harus download Android Studio di komputer, karena nanti mengenerate APK-nya itu atau AAB ya, format yang terbaru itu AAB, Application Bundler, bukan APK. Nah, itu AAB dan APK itu harus pakai Android Studio. Begitu pula dengan iOS, kita harus mengenerate-nya di komputer Mac, bahkan dia harus Mac, tidak bisa komputer Windows. Nah, di sini Bolt ini dia mengklaim bahwa dia bisa membuat aplikasi Android langsung dari Bolt. Tentunya ada pihak ketiga, tapi itu pihak ketiga yang tidak perlu kita install, yaitu Expo. Bagi kamu yang belum tahu Expo, Expo ini apa? Expo ini adalah sebuah kumpulan dari layanan, tools, dan alat. Jadi dia itu alat juga, tapi juga dia punya layanannya juga yang disediakan ke kita. Alatnya itu adalah Expo ini framework untuk membuat satu kode, tapi dia menjadi 3 versi. Jadi kita cukup mengcoding itu satu kali, yaitu kita mengcoding dalam React Native, nanti dia jadi web, jadi APK, dan juga jadi aplikasi iOS. Jadi semua aplikasi tiga-tiganya itu kan beda-beda bahasanya. Nah, kalau kita pakai Expo itu kita cukup coding di React Native, nanti bisa kita jadikan web, bisa kita jadikan APK, bisa kita jadikan iOS dalam satu kali langkah. Jadi kita, seumpama kamu itu tidak punya dana untuk menyewa aplikasi developer aplikasi Android, kamu bisa pakai Expo. Kalau kamu menyewa aplikasi developer aplikasi web, lalu dia bisa merubah menjadi APK si Expo ini. Jadi mengirit waktu dan biaya. Nah, nanti si Bolt ini akan mengirimkan hasil aplikasi yang sudah kita edit di Bolt ke si Expo ini secara otomatis. Tentunya nanti kalau seperti itu, keuntungannya buat kita apa? Keuntungannya kita satu, irit biaya dan juga irit waktu, dan juga tentu kita memakai seperti biasa fitur-fitur Bolt ini yang tanpa coding bisa mengenerate aplikasi. Nah, di sini saya tadi sudah membuat aplikasi simple yang bernama warung pos ya. Jadi seperti kemarin-kemarin kita suka aplikasi point of sale, di sini kita promnya membuat aplikasi point of sale untuk Indonesian warung. Jadi istilahnya disesuaikan dengan kondisi Indonesia ya. Nah, di sini tampilan aplikasinya itu seperti ini. Kalau kamu lihat yang di ini tampilan webnya, ini juga sudah di-generate oleh si Expo. Bagi kamu saya terangkan lagi biar kamu paham prosesnya. Jadi kita seperti biasa, kita buka Bolt, lalu kita buat prompt seperti ini. Kita harus ada kata-kata mobile application using Expo, ini wajib ada kalau kamu ingin pakai Expo. Kalau kamu tidak pakai ini, jadi nanti dia akan membuatnya seperti biasa kayak kemarin-kemarin ketika kamu pakai Bolt, nanti dia jadinya akan aplikasi web. Tapi kalau di depan kamu sudah create mobile application using Expo, entah create a mobile inventory application using Expo, create a mobile e-learning application using Expo, itu sama, yang penting ada create a mobile sama Expo-nya ini. Nah, nanti seperti biasa promnya di bawah kamu jelaskan. Atau kalau kamu misal tidak bisa menjelaskan, kamu pakai bahasa Indonesia, sepahamnya kamu saja.
buatkan saya aplikasi mobile dengan Expo untuk mengelola barang di gudang. Misal, ini tentunya tidak bisa semudah itu, tapi intinya nanti di sini nanti dia kalau kamu sudah nulis seperti ini nanti kamu bisa sempurnakan pakai AI. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasi, kita akan sempurnakan lagi aplikasinya biar biar tampilannya tidak seperti itu. Ini kamu lihat ini kan cut section ini tidak di sini, harusnya di samping ya seperti biasa. Jadi di sini kita mau mencoba merubah dia biar cut section ini keranjang ini seksi keranjang ini dia di sini sebelah kanan. Nanti di sini isinya barang-barang semua. Sama seperti yang pernah kita buat di Lovable dan di Sourcebook ya. Tapi kamu jangan salah, ini yang tampil ini sudah kode React Native. Jadi beda dengan Lovable dan Sourcebook, dia sudah kode yang ready di convert jadi APK ini sebetulnya. Kalau di Sourcebook dan Lovable itu dia React biasa, bukan React Native. React. Jadi bedakan antara React dan React Native. Kalau React itu dia untuk buat aplikasi web, tapi kalau React Native itu dia kode basisnya React sama, tapi dia untuk membuat APK atau iOS. Jadi dia tampilannya juga lebih menyerupai aplikasi mobile. Nah, tadi dia sudah mengupdate prompt kita. Di sini nanti kita akan lihat apakah si bot ini bagaimana prosesnya mengirim ke Expo untuk dijadikan APK ini, gimana prosesnya. Saya sendiri sedang menyelidiki. Nah, di sini kita bisa melihatnya di sini ya, di halaman ini kita harus reload. Ini belum kita deploy ya halaman ini ya. Kalau kita di sini deploy sekarang ada dua pilihan, yaitu deploy to web dan deploy to App Store. Deploy to App Store ini nanti akan menginisiasi proses pemostingan aplikasi kita ke App Store, baik itu App Store punyanya Apple atau Play Store punyanya Google. Nanti tinggal pilihan kita. Kalau kita klik ini nanti akan membuka ini si halaman dari Expo berisi keterangan cara-cara mempublikasikan di App Store dan di Play Store. Kita coba lihat dulu yang versi apa? Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah kembali sempurna lagi, tidak seperti tadi. Nah, memang untuk versi apa? Mobilenya dia menurut saya jelek sekali. Kita bisa perbaiki versi mobilenya mungkin dengan cara membuat tampilan keranjang ini lebih sempit kalau di mobile. Berarti kita ketikkan in mobile device or smaller screen device, keranjang section should take no more than jadi kita inginnya nanti untuk kalau tampilan yang di mobile tuh berarti tampilan di layar kecil untuk keranjang belanja ini kan ini separuh, ini kita inginnya seperempat, berarti segini aja. Terus nanti produk gridnya itu dia mengecil juga, tidak sebanyak ini. Bisa 3 atau mungkin bisa 2 saja biar nggak terlalu kecil-kecil seperti ini. Karena mobile itu kan segini biasanya ukurannya.
Kamu perlu ingat, kita dari tadi belum melihat proses yang mengupload ke Play Store-nya. Caranya bagaimana? Apakah betul-betul otomatis seperti kata Sipol di Twitternya? Ataukah masih membutuhkan proses yang rumit? Karena biasanya untuk mengupload ke Play Store itu si Expo membutuhkan kredensial Google Play kita. Jadi kalau kita daftar Google Play itu nanti kita dapat semacam key itu harus kita postingkan di Expo. Nanti Expo akan memosting di Play Store tanpa kita manual memosting, tidak perlu kita input macam-macam dan lain-lain, itu tidak perlu. Coba kita deploy lagi ke web biar bisa kita lihat. Karena kalau ini kita reload masih sama. Ya, masih sama. Dia belum terdeploy otomatis. Kita sekarang akan coba lihat habis ini, kalau sudah habis yang deploy web yang ini, kita akan coba deploy ke mobile. Untuk melihat janjinya si Bolt ini, apakah Bolt ini memang bisa benar-benar bisa mengenerate APK otomatis untuk Android memakai Expo atau bagaimana. Sebetulnya Expo itu bisa kita install di komputer kita, jadi Expo itu bisa kamu install di komputer kamu untuk mengenerate produk ya. Caranya nanti berarti Expo ini kamu install di Android, di komputer, nanti kamu milih kamu emulator itu untuk melihat tampilan aplikasinya apakah HP Android asli, Android device atau iOS asli, HP iPhone ya, atau pakai emulator ya. Kalau Expogo ini aplikasinya punya Expo di Play Store ada, itu nanti kalau kita install Expogo nanti kita tinggal scan QR ini, nanti aplikasi yang sedang kita kembangkan tampil. Download di Play Store Expogo. Nanti setelah kamu download, kamu scan aplikasi kamu. Ini berhasil diupdate untuk ya, keranjang belanjanya jadi kecil memang. Tapi enggak apa-apa, sekarang produknya yang lebih besar. Nanti ini bisa kamu sempurnakan lagi. Kita hanya mau belajar kalau kita ingin menjadikan APK bagaimana. Apakah kita tinggal klik deploy to App Store atau bagaimana? Ternyata kita dimasukkan ke halaman dokumentasi. Nah, berarti caranya nanti kita harus tetap Bolt ini kita download ke lokal. Ini kita download filenya. Lalu kita menginstal Expo. Ini mungkin bagi kamu yang tidak ada basic development agak rumit ya. Berarti kamu nanti buka terminal, kamu install Expo. Ini pertama harus kita ekstrak dulu si proyek ini, kita lihat dia di mana jatuhnya. Karena saya sudah hampir habis, saya pindahkan ke D saja. Karena nanti biasanya dia mendownload bermacam-macam requirement lagi. Nah, sekarang kita ekstrak. Kita beri nama biar mudah membedakan. Proyek Bolt Expo gitu aja. Lalu kita buka terminal di dalam folder ini. Kita klik kanan, open in terminal. Nah, di sini kita berarti kita sudah masuk ke dalam foldernya ini kan. Terus kita ikuti tadi perintahnya dia apa? Kita harus membuat komen. Kita harus menginstal ESCLI ya. Tapi kita di sini Expo ini belum daftar, berarti kita daftar dulu. Nah, di sini karena kita membutuhkan satu scriptnya kita sudah ada, yang kedua kita butuh user akun, baru kita melangkah ke sini. Berarti kita coba daftar dulu untuk si Expo ini. Kita daftar Expo.
Kita daftar dulu di sini di expodev.signup. Nanti kita setelah daftar bisa pakai semua tools. Oh, kita ternyata sudah daftar. Nah, di sini kita tinggal melihat dari kredensial ada apa saja. Berarti kita tinggal buka terminal lalu kita kopikan perintah ini npm install j isc, kita paste. Jangan lupa kamu jangan paste ini kalau kamu perlu masuk ke folder. Jadi kamu masuk dulu ke folder. Caranya dengan tadi buka folder lalu klik kanan lalu buka dengan terminal. Kalau kamu masih di folder lain itu nggak akan berhasil nanti. Ini nanti akan error. Lalu kita login nanti ya, setelah kita selesai nanti disuruh login. Tadi saya lupa akun saya apa ya. Oh, ini. Ya, akun kita di sini berarti sudah bisa kita verifikasi. Nah, ini dia sudah selesai install expose CLI-nya sudah. Nah, sekarang kodenya perintah ini yes login. Nanti kita akan login memakai akun kita. Email atau username kamu ketikkan email yang kamu buat tadi ketika mendaftar expo tadi. Lalu kalau sudah enter passwordnya, enter lagi. Nah, kita sudah berhasil login. Logged in itu artinya sudah login. Baru kita configure project. Kita copy. Kita berarti perintahnya ini yang ketiga. Habis ini kita akan disuruh mengkonfigurasi, pasti akan banyak pilihan-pilihan yang ditawarkan. Kita fokus karena kita di sini kalau salah memilih, kita misal mau bangunnya APK, kita jadinya membangun iOS. Nanti kita nggak bisa ini. Kalau kamu misal di command prompt dia lama nggak merespon seperti ini, nggak ada apa-apa, itu ditunggu, berarti memang masih loading. Karena memang namanya command prompt ini dia user interface-nya nggak bisa menjelaskan secara detail seperti website. Tapi intinya kalau kamu sudah masukkan perintah, terus dia di bawah seperti ini menunggu, itu artinya dia sedang memproses. Kecuali kalau keluar tulisan error, itu berarti error perintah kamu salah. Tapi kalau diam seperti ini, itu intinya dia sedang memproses perintah kamu. Ini di semua aplikasi CLI ya, semua seperti itu. Aplikasi komen itu dia rata-rata seperti itu. Dan perlu kamu ingat, ini yang diinstal itu kita di dalam folder ini saja. Jadi nanti di luar itu kita kalau mau buat proyek baru harus mengulangi lagi proses dari mulai install CLI dan lain-lain. Nah, di sini saya membaca untuk cara mengenerate APK langsung biasanya. Soalnya kalau eh, siapa si Expo ini dia mengeneratnya AAP, jadi dia tidak APK tapi AAP. Nah, kita biar bisa mengenerate APK di sini ada tutorialnya sendiri. Oh, berarti kita nanti setelah kita configure itu ada file namanya is.json, bisa kita ganti-ganti di sininya. Kita pilihnya APK. Coba kita buka di filenya.
Nah, ini expo sudah ada di sini. Dia sedang nah ini dia sudah selesai. Dia failed to read the app config from project npm. Falling back to version expo config cpds expo di project expo router. Nah, kita ulangi lagi coba. Harusnya keluar seperti ini harusnya. Expo router padahal kita baru menginstal expo. Oh, ini sudah keluar nih. Nah, di sini yang berhasil terbuat ini malah yang file web ya. Jadi yang file web itu sudah berhasil keluar. Mungkin kita harus mendaftar dulu di sini. Yes, kita belum mendaftar tadi mana? Oh, ini di sini. Oh iya, kita mungkin belum berlangganan, kita belum subscribe ya. Enggak, kita sudah berlangganan yang free. Kita kembali. Nah, ini. Nah, di sini proyeknya ternyata belum kita buat. Kita harus membuat proyek dulu di dashboard expo. Kita beri nama saja warung postboard ya. Itu terserah kamu, yang penting unik, tidak ada yang menyamai dari user expo lainnya. Nah, ini ternyata di sini memang kita tadi salah. Kita harusnya mendownload dulu. Harusnya kita EAS init ya. Kita harusnya EAS init. Nah, di sini kita pakai yang kedua. Kalau ini tuh kita untuk membuat proyek baru. Kalau kita tadi kan kodenya sudah ada. Berarti kita npm install global EAS CLI sudah. Oh, berarti tadi kita harusnya langkah yang kedua adalah ini, kode ini. Maaf, saya tadi tidak membaca dokumentasi. Ya, ini sudah. Ya, login. Nah, kita salah ini build configure, makanya ini gagal. Berarti kita ini aja nih. Karena proyek kita ini sudah ada. Jadi kalau ini yang atas ini untuk yang buat proyek baru dari nol, kodenya belum ada. Kita kodenya kan dari Bolt tadi kan. Makanya tadi tidak ada file expo config, karena expo config ini dia harusnya itu dikeluarkan. Coba kita ulangi lagi npm install expo.
Terus kita coba lagi yes ini. Apa mungkin dari si boltnya ini. Nah, ini makanya kadangkala saya tidak langsung mencoba ketika terjadi apa namanya? Ketika ada postingan itu saya tidak langsung percaya sampai kita mencoba sendiri. Nah, di sini kita coba. Oh iya, di sini ternyata kita harus menyuruh dia untuk konfigurasi Expo IS dan Expo sebelum kita download kodenya. Jadi tadi kita kodenya belum kita download. Ini apa Expo config? Di sini Expo perintahnya ini sudah bisa kita lihat. Coba kita copy, kita pastekan di sini. Atau tetap harus kita download ke lokal, kita coba lihat. Ini apa ini? Ternyata tetap harus kita lihat kita ke lokal ya. Kita tutup CLI yang ini, kita sudah tidak pakai.
kita ketik dulu sebentar. Mana ini, ternyata belum kita ekstrak dari tadi. Makanya tidak bisa dibuka lewat terminal, maaf ya. Kita install lagi di sini. Kalau sudah selesai, kita login. Atau kalau tidak login, tadi petunjuknya dia apa tadi yang punyanya si, coba kita pakai init project ini karena kita sudah membuat project di sini ya. Coba bagaimana kalau pakai ini. Coba kita tanyakan ke si Bolt ya. Bu, ini ternyata kodenya si Bolt ini memang ada yang error dari sananya, bukan kesalahan settingan kita di komputer lokal. Kita tuh harus mendownload lagi terus-terusan. Makanya saya bilang untuk Bolt itu memang kadang-kala tingkat errornya lebih tinggi ya teman-teman ya. Nah di sini dia codingannya dia sendiri, dia error itu sering banget. Kadang-kala kita mutar-mutar hanya membetulkan errornya dia saja. Nah, di sini ternyata si Bolt ini belum ready karena dia bilang integrasi dengan Expo, tapi ternyata untuk komen-komen Expo sendiri dia belum bisa berjalan. Nggak apa-apa teman-teman, nanti kita bisa coba lagi. Eh, kita coba saja download di lokal lagi yang ini. Nanti kita turunkan saja apa adanya, tidak perlu kita ganti namanya.
Kita ekstrak di sini. Kita delete aja keduanya ini. Coba kita expo install, coba. Berarti kita tetap harus expo ini install. Coba kita pakai tadi script yang ini. Masih sama ternyata. Jadi kesimpulan saya untuk si bot ini ternyata belum praktis, apalagi bagi teman-teman yang tidak pernah menyentuh coding untuk membuat aplikasi Android. Jadi ini masih, menurut saya masih overclaim saja yang ada di Twitternya bot ini. Mungkin di lain waktu akan kita coba lagi, siapa tahu sudah diperbaiki. Nah, di sini sambil menunggu, sambil nanti saya utak-atik, siapa tahu saya menemukan solusi untuk membuat aplikasi Android dengan cepat melalui bot atau melalui alat AI lainnya. Jangan lupa kamu ikuti terus video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.